Oke, halo guys semuanya. Balik lagi bareng Kak Ardi di sini. Nah, kakak akan melanjutkan materi hidrokarbon. Di sini kita akan bahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon ya. Nah, kita akan bahas dulu untuk yang hidrokarbon yang rantai terbuka, yaitu alkana. Alkana di sini dia memiliki deret homolog ya, deret homolog alkana. Mulai dari jumlah C-nya ada 1 sampai jumlah C-nya ada 10. Nah, C-nya 1 maka hanya 4 ya, sesuai dengan rumus umum alkana yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ada CnH2n plus 2, maka C1 hanya 4. CH4 itu namanya metana, untuk C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Nah, ini tolong dihafalkan ya, mulai dari metana sampai dekana. Nah, di alkana ini juga ada yang namanya cabang. Jadi dalam satu rantai karbon itu ada yang rantai utama ya, rantai utama, ada juga yang disebut sebagai rantai cabang atau alkil. Nah, cabang di sini rumusnya CnH2n plus 1. Jadi kalau C-nya 1 hanya 3. Ini namanya metil, jadi bentuk cabangnya seperti ini ya, CH3. Untuk C2H5 ini namanya etil, ini bentuk cabangnya jadi CH2CH3, atau bisa juga langsung C2H5. Yang C3H7 ini propil. Nah, propil ini C-nya ada 3 kan ya, jadi CH2CH2CH3. Untuk C4H9 butil, ini seperti ini ya gambar untuk cabangnya. Dan C5H11 ini namanya pentil atau amil, ini bentuk cabangnya. Nah, selain cabang-cabang yang tadi ya, metil, etil, propil, butil, dan pentil atau amil, ada cabang-cabang yang istimewa. Nah, cabang istimewa ini berarti dia cabang tapi bercabang lagi. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada C-nya ada 3 nih. Nah, kalau C3 biasa aja lurus kayak gini ya cabangnya, ini namanya propil kan. Sedangkan yang bercabang lagi ini sebutnya isopropil. Nah, ada juga kalau yang ada 4 gitu ya, terus kemudian bercabang di tengah-tengah, namanya isobutil. Nah, untuk yang berikutnya ada yang namanya sekunder butil, jadi ini bentuknya seperti ini. Dan ada juga tersier butil, ini seperti ini. Jadi jumlah C-nya ada 4 tapi beda dengan yang butil biasa. Oke, demikian untuk tata nama senyawa hidrokarbon terkait deret homolog dan cabang ya. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang tata namanya ya. Dadah. Nah, ini dia ya tata nama untuk alkana. Nah, tata nama alkana di sini yang pertama, langkah pertama itu kita menentukan rantai utamanya. Nah, rantai utama itu yang seperti apa? Rantai utama adalah rantai dengan jumlah C terbanyak ya. Setelah kita menentukan rantai utama, langkah berikutnya adalah kita memberikan nomor ya pada rantai utamanya. Nah, pemberian nomor kalau misalkan dia bercabang, maka kita mulai dari C yang terdekat dengan cabang. Oke, itu langkah yang kedua. Nah, setelah penomoran, berikutnya adalah penentuan jenis dan jumlah alkil ya. Oke, setelah penomoran, berikutnya adalah penentuan jenis dan jumlah alkil. Nah, penentuan jenis dan jumlah alkil ini kita lihat ada alkil apa saja yang ada di dalam rantai tersebut. Nah, baru yang terakhir kita memberikan nama untuk alkil atau cabangnya. Nah, jika ada alkil yang lebih dari satu jenis, maka penamaannya sesuai dengan alfabet. Oke, sekarang kita lihat ya contohnya. Oke, ini contoh soalnya untuk tata nama alkana ya. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan nama IUPAC untuk senyawa-senyawa berikut. Nah, untuk menentukan nama IUPAC, maka langkah pertama itu kan kita harus menentukan terlebih dahulu rantai utama ya. Untuk soal yang A ini karena dia lurus aja, jadi untuk penentuan rantai utamanya udah itu doang rantai utamanya.
Nah, kita harus memberikan nomor kan langkah berikutnya. Memberikan nomor, kalau misalnya lurus berarti bisa bebas ya, bisa dari kiri atau dari kanan. Nah, kalau misalnya ambil dari kiri ya. Ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, ini ada 4C, karena jumlah C-nya ada 4. Nah, untuk alkana ya, namanya adalah butana. Nah, ini ada catatan untuk yang jumlah C-nya lebih dari 3. Jika lurus saja tidak ada cabang, maka diberi awalan N. Nah, N di sini maksudnya adalah normal. Jadi namanya normal butana. Jadi diberi N, awalan N ini jika jumlah C lebih dari 3 ya. Jika jumlah C-nya di rantai lurus lebih dari 3, maka diberi awalan N, artinya normal. Oke, itu untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B ini ada soal ya. Ini sudah ada rantai karbon yang panjang nih. Kita tentukan terlebih dahulu rantai utamanya. Nah, rantai utama itu kan yang panjang ya, yang paling panjang. Dan di sini jumlah C-nya banyak ya. Maka rantai utamanya adalah yang ini lurus ya. Setelah menentukan rantai utama, langkah berikutnya adalah penomoran. Penomoran karena di sini ada cabang, jadi kita tulis nomornya dari yang terdekat dengan cabang. Berarti dimulainya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dimulai dari kiri, dan totalnya ada 5 ya. Nah, di nomor 2 ya, itu ada cabang. Cabangnya apa ini? Cabangnya di sini C-nya 1 ya, CH3. Maka namanya cabangnya metil. Nah, jadi nama untuk senyawa di nomor B itu adalah, kita tulisin dulu nomor cabang nomor 2. Nama cabangnya metil. Nah, terus rantai utamanya ada 5. Kalau ada 5 alkana itu namanya pentana. Oke, demikian ya untuk contoh soal alkana.